Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin presentasikan dengan berjudul Skincare Hydroquino. Nama saya Santina Dewi, NIM saya 230201010183. Prodi S1 PJJ Manajemen dari kelas MJ 701. Mata pelajaran Etika Bisnis. Dosen Dr. Andes Joko Suharyanto, SE MM CPOD. Langsung saja kita langsung presentasikannya. Identifikasi singkat masalah dan posisi pribadi. Praktek overclaim dan penggunaan bahan berbahaya hidroquino pada produk skincare posisi pribadi, saya tidak setuju dengan praktek overclaim dan penggunaan bahan berbahaya tanpa izin. Praktek tersebut melanggar prinsip etika bisnis dasar dan menimbulkan resiko nyata bagi konsumen, kesehatan, finansial, dan kepercayaan. Alasan singkat didukung teori etika bisnis. Deontologi kantin etik perusahaan berkewajiban berkata jujur dan memperlakukan konsumen sebagai tujuan, bukan sarana klaim menyesat melanggar kewajiban moral. Utilitarianis, overclaim dan bahan berbahaya cenderung menghasilkan lebih banyak kerugian, hurt, harm, distrust, daripada manfaat sehingga tidak etis menurut prinsip utilitas. Stakeholder teori Freeman, perusahaan harus memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan konsumen, karyawan, regulator, menipu konsumen merugikan stakeholder. Corporate Social Responsibility atau CRC, Carroll's piramid tanggung jawab ekonomi harus dibarengi tanggung jawab legal dan ethical. Overclaim melanggar kedua aspek tersebut. Identifikasi masalah etika yang muncul, ketidakjujuran atau penyesatan atau misleading claim, pengabaian prinsip non-maleficence, do no harm karena bahan berbahaya. Kurang transparansi, tidak mencantumkan bahan atau asal bahan. Eksploitas konsumen menjual janji berlebih untuk keuntungan. Pelanggaran keadilan atau konsumen tidak diberi informasi yang setara untuk membuat keputusan rasional. Rekomendasi atau penyelesaian konkret bagi perusahaan skincare agar etis dan patuh. Compliance dan governance, bentuk unit compliance atau regulatoris affair internal yang bertanggung jawab memverifikasi bahan, klaim, dan registrasi. Terapkan kewajiban klaim substantiation. Setiap klaim harus didukung bukti ilmiah in vitro, klinis, atau literatur review yang valid. Produk dan R&D. Hentikan penggunaan bahan yang dilarang atau beresiko, contohnya hidroquino dalam bentuk kosmetik bila tidak diizinkan oleh regulator. Lakukan safety assessment, stability test, dan uji efektivitas dan relevan. Gunakan daftar bahan INC lengkap pada label, labeling, dan pemasaran. Hindari klaim berlebihan, guna bahan yang jelas dan tidak menyesatkan. Cantumkan peringatan atau petunjuk penggunaan bila diperlukan. Pasca pasar, sistem pelaporan efek samping, farmakovigilansi atau kosmetovigilansi, prosedur recall cepat dan transparansi bila ditemukan masalah. Pendidikan dan budaya, pelatihan etika pemasaran bagi tim penjualan dan pemasaran. Komunikasi proaktif dengan konsumen, transparansi bahan dan bukti. Bukti konkret implementasi, dokumen klaim-klaim, dosir hasil ujian sertifikat CPKB, nomor notifikasi BPOM atau NA, dan laporan audit. Langkah-langkah praktik agar sesuai regulasi BPOM dan peraturan Indonesia. Pelajari peraturan terkait kosmetik di BPOM atau regulasi pendaftaran kosmetik, daftar bahan terlarang atau dibatasi. Daftar produksi melalui sistem BPOM, pemberian nomor notifikasi atau NA untuk kosmetik sebelum diedar. Pastikan bahan tidak termasuk dalam daftar bahan dilarang atau terbatas.
Jika bahan terapeutik terapeutik daftar sebagai obat atau produk medis sesuai klasifikasi, siapkan technical dossier, formula sumber bahan, safety assessment, stability data, label, mockup, bukti, klaim. Terapkan CPKB atau GMP dan simpan rekaman produksi. Patuhi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, informasi yang benar, perlindungan keselamatan. Lakukan registrasi iklan bila perlu dan pastikan material promosi tidak menyesatkan BPOM, memeriksa klaim iklan produksi tertentu. Sediakan mekanisme pelaporan AER, adversi event report, ke BPOM jika ada efek samping. Lakukan audit internal dan siapkan dokumentasi untuk inspeksi regulator. Outcome atau dampak yang diharapkan bila perusahaan menerapkan etika dan patuh regulasi. Kepercayaan konsumen meningkat, transparansi dan klaim terbukti membangun loyalitas jangka panjang. Reputasi perusahaan membaik, pengurangan resiko boikot publik, media negatif, dan litigasi. Kesehatan masyarakat terlindung, penurunan insiden efek samping dari produksi berbahaya. Keuntungan jangka panjang, meski biaya kepatuhan awal meningkat, perusahaan mendapatkan reputasi yang sustainable dan unggulan kompetitif. Pengukuran dampak, penurunan keluhan konsumen, jumlah AER, keberhasilan audit BPOM, survei kepuasan atau kepercayaan. Referensi teori etika dan peraturan singkat. Teori etika deontologi Immanuel Kant, utilitarisme John Stuart Mill, virtual ethics autist stakeholder theory. R. Edward Firman Corals Corel Damit. Regulasi Indonesia BPOM, peraturan pendaftaran kosmetik, daftar bahan terlarang atau dibatasi, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sumber praktis, pedoman CPKB atau GMP kosmetik, website resmi BPOM atau bpom.go.id untuk daftar bahan dan prosedur pendaftaran. Tips praktek untuk konsumen sebagai tambahan tanggung jawab perusahaan. Cek nomor notifikasi atau NA pada kemasan dan verifikasi di situs BPOM. Baca label lengkap INCI dan hindari produk dengan bahan yang dilarang atau tidak jelas. Waspadai klaim hingga instan, menghilangkan tanpa bukti klinis, laporkan efek samping ke BPOM atau layanan konsumen perusahaan. Terima kasih dan sampai jumpa untuk presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.